Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Nabil Islam, biasa dipanggil Nabil, dengan NIM 061 Prodi Sistem Informasi 2019B. Kali ini saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan yang biasa kita pakai ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share video ini. Kita mulai dengan pengenalan apa itu jaringan komputer dan lain-lainnya. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi untuk berbagi resource. Di dalam jaringan komputer terdapat beberapa model jaringan, yaitu jaringan terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber data yang berasal dari komputer server. Lalu jaringan terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom atau mandiri yang terhubung ke dalam suatu jaringan. Sistem terdistribusi ini berjalan di atas jaringan komputer. Dari kedua model jaringan ini pasti ada perbedaannya. Yang mencolok adalah bagaimana keduanya terhubung satu sama lain. Jaringan terpusat memiliki satu pusat atau server sebagai penghubung kliennya. Lalu pada jaringan terdistribusi memiliki beberapa server di mana klien juga bisa mengakses server itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam keunggulan dan kelemahan setiap model jaringan tersebut. Pada jaringan terpusat, beberapa kelebihan yang dimilikinya adalah standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, dan sistem keamanan lebih terjamin karena hanya satu server. Lalu, beberapa kelemahan yang dimilikinya adalah jika server terdapat kerusakan, seluruh klien tidak berfungsi, karena server adalah pusat dari semua klien yang ada. Dan bila kinerja CPU sangat besar, maka kerja sistem akan turun dan melemah. Sekali lagi, ini karena semua klien hanya menggunakan satu server, jelas server akan terbebani. Lalu, bagaimana dengan jaringan terdistribusi? Jaringan ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mengatasi masalah beban kerja komputer pusat karena dengan banyak server, maka klien juga akan tidak terpusat pada satu server saja. Biaya komunikasi berkurang, dan kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Karena jika komputer lokal rusak, maka klien akan pindah ke komputer lokal lainnya sehingga kinerja tetap seperti biasa. Di samping itu, terdapat pula kelemahan yang dimilikinya, yaitu boros dalam sistem peralatan dikarenakan menggunakan lebih dari satu server. Sedangkan satu server itu harganya tidak murah, biaya yang cukup mahal karena server banyak, dan perawatannya juga lebih banyak juga. Dan proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian jaringan menurut jangkauannya. Ada 4, yaitu PAN atau Personal Area Network, LAN atau Local Area Network, MAN atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Contoh dari PAN adalah Bluetooth dan infrared. Contoh dari LAN adalah lab komputer dan warnet. Contoh dari MAN adalah jaringan bank yang luas seperti ATM dan lain-lain, dan jaringan antar kampus seperti UNESA dengan ITS atau bahkan dengan UI. Dan contoh WAN adalah internet. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada 2, yaitu intranet dan internet. Intranet adalah sebuah koneksi yang dimana bisa diakses oleh internal, contohnya pada lab komputer. Seorang kepala lab atau dosen bisa meremote komputer lain tanpa harus melalui perantara server luar lab tersebut. Lalu internet adalah koneksi yang biasa kita pakai sehari-hari, yang dimana kita connect kepada server lain agar bisa berkomunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada 2, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Ad hoc adalah jaringan komputer yang memakai jaringan wireless untuk berhubungan ke komputer lain tanpa perantara apapun. Biasanya ad hoc ini dibuat secara mendadak oleh seseorang guna mengirim informasi atau data saat itu juga. Kita tahu seperti aplikasi Bluetooth dan sebagainya. Di dalam Bluetooth, kita menggunakan jaringan ad hoc karena Bluetooth antar perangkat menyala dan tersambung, yang artinya perangkat akan mengirimkan langsung ke perangkat lainnya tanpa masuk ke server lain terlebih dahulu. Lalu ada infrastruktur. Ini adalah jaringan komputer yang memakai beberapa bagian untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan pada suatu infrastruktur. Jadi, infrastruktur lebih terarah dan terplanning dengan baik. Bagaimana jaringan itu terbangun dan digunakan untuk apa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan?
Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Lalu macam-macam topologi adalah topologi bus, ring, star, mesh, tree, dan extended star. Berikut pula dengan gambaran atau ilustrasinya. Topologi bus memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu node-node yang dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya, lalu kelebihannya adalah tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Lalu kelemahannya adalah tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas jaringan yang padat, karena hanya bertumpu dengan satu kabel backbone di tengah. Jika padat akan mengakibatkan tabrakan data. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, karena tidak tahu mana yang rusak. Harus mengecek satu-satu setiap node. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi ring memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu node-node yang dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan membentuk jaringan seperti lingkaran, dan paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision atau tabrakan dapat dihindarkan. Lalu kelebihannya adalah aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau ke kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat dan waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kelemahannya adalah apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan karena setiap node terhubung dengan node lainnya. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi star memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan hub. Bila setiap paket data yang masuk ke dalam hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, maka kinerja jaringan akan semakin lemah. Kelebihannya adalah memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Dan kelemahannya adalah memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Jumlah terminal juga terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Topologi mesh memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Lalu kelebihannya, dengan dedicated link, data yang tertransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Lalu kelemahannya adalah menggunakan banyak kabel dan port I/O. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun, dan biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Topologi tree memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu gabungan dari topologi bus dan beberapa topologi star. Dan terdapat hierarki dalam jaringan ini, yaitu jaringan yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang lebih rendah. Kelebihannya adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, dan susunan topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kelemahannya adalah topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal, dan kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini, yang dimana jika rusak, maka akan terganggu seluruh jaringan tersebut. Topologi extended star memiliki karakteristik dalam penerapannya, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan node pusat. Kelebihannya adalah hampir sama seperti topologi star. Kelemahannya adalah tidak dapat digunakan kabel yang kelas rendah karena hanya menghandle satu traffic node. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian jaringan dari penggunaan kabel. Ada dua, yaitu jaringan berkabel atau wire dan nirkabel atau wireless. Jaringan berkabel adalah jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan antar komputer atau perangkat lainnya. Contohnya menggunakan kabelan. Lalu jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya atau perangkat lainnya. Contohnya WiFi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembagian jaringan dari siarannya. Ada tiga, yaitu unicast, broadcast, dan multicast.
Unicast adalah pengiriman pesan ke satu tujuan jaringan host di jaringan switching paket. Broadcast adalah merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Dan multicast adalah sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share video ini agar teman-teman lain dapat ilmu yang kita dapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.